dan semoga tidak ada masalah lain ya, sehingga pembahasan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K melalui PP turunan dari Undang-Undang ASN bisa segera diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan honorer atau tenaga non-ASN. Jadi tentunya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang merevisi terkait dengan Undang-Undang ASN yang lama, para honorer masih terus berharap ya agar mereka bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Tetapi tentunya tidak hanya dengan undang-undang tersebut, para honorer bisa langsung diangkat menjadi P3K. Harus ada aturan turunan berupa peraturan pemerintah yang sampai dengan saat ini masih terus dibahas oleh pemerintah dan juga DPR ya. Dan semoga secepatnya bisa segera diselesaikan. Tetapi kemarin ternyata ada berita menarik berkaitan dengan honorer ini. Ada salah satu anggota DPR yang khawatir pengangkatan honorer menjadi P3K akan deadlock, artinya tidak menemukan solusi, karena ternyata semakin kesini semakin banyak masalah yang muncul terkait dengan honorer, mulai dari honorer yang sudah terlanjur diberhentikan, kemudian rencana pendataan kembali honorer yang sudah diberhentikan tersebut, dan masalah-masalah lain yang tentunya menghambat pengangkatan honorer menjadi P3K. Dan kali ini kita akan coba lihat berita atau informasi berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan kekhawatiran salah seorang anggota DPR ya, terkait dengan pengangkatan honorer yang akan menjadi deadlock ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya Senayan Khawatir Pengangkatan Honorer Jadi P3K Deadlock, Banyak Masalah Rumit. Kita coba bacakan ya. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih, mengaku mendapat kabar dari pejabat kantor staf presiden bahwa honorer yang terlanjur dirumahkan maupun tercacar akan dimasukkan ke pendataan. Dia mengaku kaget lantaran langkah tersebut bakal membuat jumlah honorer di database BKN makin membludak. Namun di sisi lain, Bunda Nur kepada cpn.com Minggu 3 Desember mengaku sempat setuju honorer yang terlanjur dirumahkan maupun tercacar akan dimasukkan ke pendataan. Asalkan ini bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan status honorer agar tidak ada lagi diskriminasi. Perlu diketahui bahwa selain tercacar dan terlanjur dirumahkan, sejatinya masih banyak lagi masalah honorer jelang pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengatakan masalah honorer bertambah terus seperti amuba. Diketahui amuba atau ameba merupakan binatang bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Masalah honorer ini seperti amuba, kata Nur Purnamasidi saat rapat Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 7 November 2023. Dia menilai masalah honorer seperti amuba karena satu masalah belum selesai, sudah muncul menjadi dua masalah, berkembang lagi jadi tiga masalah, dan seterusnya. Selalu ada pembelahan-pembelahan, kata anggota fraksi Partai Golkar itu. Menurutnya, untuk menyelesaikan setiap masalah honorer butuh komitmen dari pemerintah. Berikut sejumlah masalah menjelang pengangkatan honorer jadi P3K. 1. Ada banyak honorer terlanjur di PHK. Ini yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian masalah honorer lainnya adalah jumlah honorer naik turun. Bagaimana anggaran gaji P3K? Jadi naik turun terus ya, tidak pasti. Kemudian 3. Masalah anggaran audit honorer. Kemudian yang selanjutnya adalah masih ada honorer jadi guru P3K belum gajian. Kemudian masalah kelima, guru swasta juga pengen jadi P3K. Kemudian masalah keenam, usulan formasi P3K terhambat syarat belanja pegawai. Ya, itulah 6 masalah yang sampai dengan saat ini masih terus dibahas dan semoga tidak ada masalah lain ya, sehingga pembahasan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K melalui PP turunan dari Undang-Undang ASN bisa segera diselesaikan.
Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.